Asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa sekalian, hari ini hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 jam 7 pagi. Nah, ini saya berada di kebun samping rumah ini, tanaman singkong. Daripada tidur kan, nggak ada aktivitas, ya dipakai untuk jalan-jalan melihat tanaman. Jadi pemirsa sekalian, pada video ini insya Allah coba akan dibahas seputar hukum sholat memakai masker. Ini lagi marak di kecamatan kita Banjaragung ini. Sholat pakai masker ini, sehingga terjadi kontroversi di masyarakat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, ini bagaimana sih kalau menurut kajian fikihnya gitu ya. Nah, jadi pemirsa sekalian, saat ini negara kita, bukan hanya Indonesia saja sih ya, tapi internasional ini sedang terjadi krisis kesehatan, yaitu merebaknya virus COVID-19. Nah, ketika kondisi seperti ini, kita sebagai umat muslim hukumnya wajib untuk ikhtiar agar terhindar dari penyakit itu. Ini hukumnya wajib hukumnya. Nah, sedangkan bersikap ceroboh, sembrono, sok berani menantang bahaya, itu hukumnya dilarang oleh dalam agama kita. Dalil larangannya mana? Dalil perintahnya mana? Adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 195. Allah dawuh, wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan jangan jerumuskan atau jatuhkan dirimu dalam kebinasaan, kehancuran. Berbuatlah kebajikan karena Allah menyayangi orang-orang yang berbuat kebajikan. Agak silau itu kayaknya. Masih pagi sekali ini, memang banyak embun. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya kita sebagai umat muslim itu dilarang untuk melakukan hal-hal yang membahayakan. Nah, ini tidak diperbolehkan kita melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita. Tanaman singkong ini insya Allah bisa dipanen dikit-dikit sambil ndelok-ndelok rapopo. Kembali ke pembahasan kita tadi, bahwa ayat ini menegaskan bahwa kita sebagai umat muslim itu dilarang oleh Allah melakukan hal-hal yang membahayakan gitu loh. Nah, kalau dipraktekkan pada masa sekarang ini, ya musim wabah, ya ikhtiar gimana caranya supaya selamat. Tuh. Gimana supaya tidak terjangkiti. Kalau kita sudah ikhtiar ternyata terjangkiti, ya itu berarti memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu jelaskan, justru orang yang sudah ikhtiar maksimal ternyata terkena wabah, itu ketika wafat, ya wafatnya husnul khotimah. Sementara yang sembrono, gegabah, ya kita nggak tahu gitu ya. Baik, langsung saja kita membahas ke masalahnya, atau masalah seputar masalah masker. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita mau membahas masalah masker itu sebenarnya dua hal yang harus menjadi titik pembahasannya. Apa saja dua hal itu? Yang pertama adalah seputar masalah batasan aurat. Ada yang terganggu enggak dengan masker itu gitu loh. Dan yang kedua adalah batasan sujud. Ada yang terganggu atau tidak karena akibat masker tersebut. Kalau tidak ada, ya berarti tidak ada masalah itu. Nah, sekarang kita coba kaji terkait masalah
batasan aurat. Batasan aurat itu sudah maklum dalam kitab-kitab fikih bahwa kalau laki-laki mulai dari pusar turun bawah sampai ke lutut. Kalau perempuan adalah seluruh wajahnya, seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangannya. Nah, artinya ini gini, kalau laki-laki itu sholat pakai celana pendek, yang penting dari sejak pusarnya tertutup terus ke bawah sampai ke lutut tertutup, hukumnya sah sebenarnya gitu loh. Tapi dari segi adab ya ndak pantas belas gitu loh. Tata keramanya kepada Allah dipertanyakan. Masa itu zaman udah modern gini pakaian murah-murah, masa sholat dengan udo, dengan telanjang, kan ya nggak pas. Ya yang baik ya ditutup, dilebihkan dari itu. Nah, yang jadi masalah gimana kalau melebihkannya sampai masalah ke wajah gitu loh, wajahnya sampai ditutup, ya ndak masalah. Yang penting aurat intinya sudah tertutup, mau dilebihkan gimana ndak masalah. Masalah nanti ketika sujud ada pembahasan baru, ya nanti itu berarti poin kedua. Tapi poin pertama sudah selesai bahwa ketika laki-laki batas minimal auratnya sudah tertutup lalu dia menambahkan melebihkan, itu ya tidak ada masalah gitu ya. Nah, begitu juga perempuan, orang perempuan. Kan perempuan kalau di fikih-fikih itu dikatakan wajami'u badanil mar'ati auratun illa wajahaha wa kafaiha. Dan seluruh tubuh wanita ketika sholat itu adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Nah, itu batasan minimalnya. Lalu dia tambahkan, yang penting batasan minimalnya sudah ketutup ya sudah sah. Kalau dia menambahkan sampai ke tutup hidung, nutup mulut, ya nggak ada masalah. Ini masalah aurat berarti clear. Itu. Kemudian yang kedua mengenai batasan sujud. Batasan sujud ini bagaimana gitu? Batasan sujud. Nah, dalam kitab Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i, jilid 1 halaman 136. Di sana ada keterangan tentang ketika orang sujud itu harus bertumpu dengan apa saja atau menggunakan apa saja, anggota tubuh mana saja, itu di sana dijelaskan. Ya sebenarnya di kitab-kitab fikih lain juga dijelaskan. Tapi kebetulan saya tadi sempat membuka-buka kitab tersebut. Nah, di sana ada keterangan begini. Wa ayakuna asujudu ala sab'ati a'dha'in. Hendaknya orang yang sujud itu bertumpu dengan menggunakan tujuh organ tubuhnya. Wahyalati adahan Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, yaitu 7 organ tubuh yang diperinci oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh itu di sana diterangkan begitu. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dzumin. Saya diperintahkan supaya sujud menggunakan 7 organ tubuh. Apa saja organ tubuh tersebut? Kita hitung ya. Alal jabhah 1, kening. Bertumpu dengan kening. Yang kedua waliyadaini, 2 dan 3 ini. Dengan tangan. Yang selanjutnya adalah warukbata ini 4, 5 berarti dengan lutut. 6, 7 adalah wa'atrofil qadama, ini menggunakan ujung-ujung telapak kaki berarti dengan jari-jari. Nah, itu organ tubuh yang digunakan bertumpu saat seseorang itu sedang sujud gitu. Nah, apakah ini wajib terbuka? Tidak. Dalam kitab Fiqhul Manhaji itu diterangkan walakin la yajibu ayakshifa min hadhil a'dha'i ilal jabhah. Akan tetapi dari organ tubuh 7 yang 7 ini tadi tidak wajib dibuka kecuali kening saja. Nah, semisal ya kita sujud pakai sarung orang laki-laki, ya lututnya nggak harus terbuka gitu. Nah, yang dibuka yang mana? Yang wajib dibuka adalah kening gitu, keningnya ini. Nah, artinya berarti di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa ketika orang itu
sholat menggunakan masker, maka desain maskernya harus diteliti. Kalau desain maskernya itu bisa sampai menutupi kening seperti ninja misalnya, yang di film-film kungfu itu kelihatan matanya saja, itu ya jelas tidak sah, karena keningnya tertutup, jabahnya itu baduke ketutup, tidak bisa untuk nempel ke tempat sujud. Nah, itu titik tekannya di sana. Nah, kemudian ini sedikit perluasan. Nah, yang sering menjadi kesimpang siuran terkait masalah masalah sholat katanya tidak boleh menutup wajah, itu karena ada yang memiripinya dalam masalah ini, yaitu larangan menutup wajah bagi orang yang sedang ihram, orang yang haji atau orang umroh. Jadi ini pemirsa sekalian, saya tambahkan sedikit keterangannya, bahwa kalau orang sedang ihram haji atau umroh, itu bagi laki-laki dilarang memakai penutup kepala, pakai peci, nggak boleh pakai topi, tidak boleh. Nah, itu bagi laki-laki. Sedangkan perempuan itu dilarang menutup wajahnya pakai niqab, pakai cadar, itu tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan itu bukan karena menutup wajah secara umum itu tidak boleh ketika sholat, bukan, tapi karena dia sedang ihram. Nah, bagi laki-laki ketidakbolehan pakai peci ketika sedang melaksanakan ibadah haji itu bukan karena pakai peci dilarang, tetapi karena statusnya masih sedang sebagai orang yang ihram itu atau muhrim. Nah, karena sedang melaksanakan ibadah haji gitu ya. Nah, jadi ini berbeda. Nah, kadang-kadang masalah yang larangan di saat orang sedang ihram ini ditarik ke sholat yang secara umum, sehingga terjadi gambuh, terjadi jumbuh, campur-campur gitu, padahal itu hal yang berbeda. Jadi kesimpulannya bahwa sholat menggunakan masker itu hukumnya boleh, dengan catatan masker tersebut tidak menutupi baduke, tidak menutupi keningnya, itu seperti itu. Nah, itu saja kajiannya. Nanti kalau ada hal yang salah dapat dikoreksi di kolom bawah, di